Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Semoga semua sehat selalu, saya doakan. Dan tetap semangat ya, terutama pada muslim muslimah yang sementara menjalankan ibadah puasa ya, menjelang akhir Ramadan ini, usahakan menjadi pemenang, jangan kalah ya, sampai menjadi benar-benar dikatakan sebagai orang-orang yang bertakwa. Nah, seterusnya sampai dengan istiqomah, walaupun di luar daripada bulan puasa. Kemudian jangan lupa pula tetap belajar kaitan dengan materi-materi kita yang kita sudah bahas sebelumnya. Ya, bisa juga nanti menambah referensi di buku, kemudian di Google, di YouTube lebih banyak, atau di yang lain-lainnya. Ya, alhamdulillah minggu ini sedikit mungkin nanti saya akan jelaskan melalui audio sama dengan sebelumnya yang materi dari materi kita yang saya sudah share sebelumnya ya. Kemudian saya konversi ke YouTube ya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan pemahaman kaitan dengan aspek sumber daya manusia ya, pada studi kelayakan bisnis. Oke, kita masuk ke materi. Lanjut, pembahasan kita untuk kali ini adalah kaitan dengan aspek sumber daya manusia pada studi kelayakan bisnis. Jadi sumber daya manusia ini merupakan salah satu aspek juga yang dianggap penting dan harus diuji kelayakannya kaitan dengan organisasi bisnis. Aspek sumber daya manusia itu untuk sekarang ini sangat-sangat diperhatikan. Ya, perkembangan industri 4.0, kemudian pandemi COVID-19 ya, apalagi namanya yang disebut dengan VUCA ya, kemudian tantangan-tantangan terhadap kompetitor, maka banyak perusahaan itu melakukan transformasi ya, melakukan bagaimana caranya mendesain ya, kaitan dengan sumber daya manusianya itu bagaimana berupaya agar bisnis yang dijalankan itu tetap berkembang dengan baik. Oleh karena itu, kaitan dengan perkembangan itu yang utama, yang menjadi perhatian juga adalah pada perkembangan sumber daya manusianya. Karena sumber daya manusia itu merupakan salah satu aset yang paling berharga. Ya, salah satu aspek yang paling berharga. Jadi sebelum mengambil keputusan untuk menjadikan pegawai, yang mengangkat pegawai, melakukan rekrut dan lain sebagainya, itu harus ada kelayakan yang perlu dipertimbangkan. Harus ada kelayakan yang perlu dipertimbangkan. Untuk apa? Untuk menciptakan kualitas daripada sumber daya manusianya. Karena kalau hanya kuantitas daripada sumber daya manusianya itu, maka tidak bisa bersaing, tidak bisa menjawab tantangan 4.0 tadi, tidak bisa menjawab kondisi-kondisi yang sekarang pandemi dan lain sebagainya. Ya, tidak bisa. Maka harus ada kelayakan untuk menciptakan kualitas untuk bisa punya kompeten untuk bisa berkompetisi gitu, untuk bisa bersaing dengan pangsa pasar. Nah, ada beberapa yang perlu diperhatikan ya, tahapan yang perlu diperhatikan dalam aspek sumber daya manusia itu ya. Yang pertama itu adalah perencanaan sumber daya manusia. Ya, kemudian ini juga ada tambahan-tambahan yang lain, nanti bisa ditambahkan referensinya. Ya, saya ambil yang penting-penting saja. Dimulai dari perencanaan sumber daya manusia, kemudian analisis pekerjaan, ya, kemudian rekrutmen. Ini saya gabung semua, ini ada 3, rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Setelah itu pelatihan dan pengembangan, training and development. Setelah pelatihan dan pengembangan, ya kaitan dengan prestasi kerja. Setelah prestasi kerja, kompensasi dan sampai dengan pemberhentian. Itu pun juga nanti kita akan bahas, mungkin tidak terlalu detail, lebih fokus kepada kelayakan
daripada bisnisnya. Dan ini sudah tuntas dibahas di materi di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Oke, kita bahas yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Oke, kaitan dengan perencanaan sumber daya manusia, memang ini harus di-planningkan dengan matang ya, harus di langkah-langkah yang perlu dilakukan itu dengan baik, dengan penuh perhatian, karena di aspek sumber daya manusia ini kan kita sudah pahami bersama sebagaimana yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa elemen yang paling utama nih ya kaitan dengan SDM, elemen yang paling utama yang ada pada sebuah perusahaan. Jadi jalan dengan tidaknya suatu perusahaan itu tergantung dari sumber daya manusianya. Maka ini harus matang betul, ya. Perusahaan harus memilih manajemen sumber daya manusia yang terorganisir. Ya, terorganisir. Makanya perencanaan dulu harus terorganisir. Sehingga pencapaian target organisasi perusahaannya itu akan menjadi lebih mudah. Jadi dengan perencanaan bisa membuat target organisasi perusahaan itu akan menjadi lebih mudah. Ingat, sehebat apapun mesin yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan, sebagus apapun struktur organisasi ataupun SOP yang dimiliki oleh organisasi perusahaan, tanpa manajemen sumber daya manusia, saya katakan manajemen sumber daya manusia yang saya sebut tadi adalah sumber daya manusia yang terorganisir. Ya, yang saya katakan tadi sumber daya manusia yang terorganisir, ya, untuk menjalankan organisasi itu akan minus. Ya, kalau tanpa itu, tanpa manajemen sumber daya manusia, ya, tanpa sumber daya manusia yang terorganisir, maka semua akan sia-sia, minus. Iya, minus. Maka itu yang perlu diperhatikan. Hal yang perlu dijawab yang pertama adalah bagaimana struktur organisasi itu dibuat. Itu yang pertama yang harus dijawab. Ya, ini kalau kita bicara planning kan kebutuhan pada organisasi itu berapa banyak, ya kan? Kita planningkan di situ sedikit banyaknya. Kita sudah bahas juga di aspek manajemen. Tetapi kalau di aspek manajemen itu tidak fokus kepada sumber daya manusia. Iya. Aspek manajemen itu ada aspek untuk planning pada produknya juga, strateginya, pemasaran dan seterusnya, ya. Nah, terus sebelum kita melakukan perencanaan sumber daya manusia seperti saya katakan tadi, kita harus jawab dulu ini pertanyaan, bagaimana struktur organisasi itu dibuat. Ya, tuntaskan dulu bagaimana struktur organisasi perusahaan tersebut, ya, karena struktur itu kan bicara kaitan dengan SDM, kaitan dengan orang-orang, ya, seperti itu. Ada struktur organisasi itu kan yang biasa yang flat, ya kan. Ada juga yang justru panjang dari atas sampai ke bawah. Dan itu berjenjang, ya. Kalau panjang kan berarti banyak melibatkan unsur-unsur pimpinan, ya, unsur-unsur pimpinan dari direktur, kemudian pemasaran, produksi dan lain sebagainya, ya, sampai kepada supervisor, staff, ya, cleaning service, itu panjang banget. Nah, sebaliknya kalau flat, kalau simple, struktur organisasi simple, sederhana, nah itu bisa cukup dari direktur, kemudian pemasaran, supervisor, staff, selesai. Nah, ya. Atau mau lebih simpel lagi karena UKM, ya. UKM ini usaha kecil nih, ya silakan, tidak masalah. Misalnya cukup satu pimpinan pemegang semua keputusan, tidak masalah. Itu terserah. Yang penting tadi ini bisa dijawab, artinya disesuaikan dengan kondisi juga. Dan memang kalau perusahaannya masih skala kecil, maka struktur organisasinya juga simpel, karena jangan sampai nanti bermasalah terhadap gaji. Ya, ini yang terpenting, ya.
ya, bermasalah terhadap gaji, karena jangan sampai tidak ada di struktur organisasi. Pada hal yang apa namanya, yang terpenting adalah jangan sampai tidak ada di struktur organisasi hal-hal yang penting. Itu yang saya maksud. Misalnya, oh ini harus butuh pemasaran nih, ini dianggap penting. Nah, itu jangan sampai tidak ada di struktur organisasi, padahal itu merupakan hal yang paling dibutuhkan sekali, hal yang paling dibutuhkan sekali. Ya, misalnya kalian sudah tahu nih, ya, berjualan laptop misalnya, maka harus butuh bagian pemasaran. Ya, harus butuh bagian pemasaran. Jadi jangan hilangkan itu bagian untuk pemasaran. Nah, misalnya direktur pemasaran atau bagian pemasaran. Karena kalau tidak ada pemasaran, siapa yang bisa untuk mencari pelanggan, yang bisa prospek? Ya, tidak apa namanya, penjualan hanya duduk-duduk saja, tidak mungkin. Ya, nongkrong-nongkrong dan lain sebagainya. Nah, gitu. Nah, setelah dibuat struktur, maka nanti kan dilanjutkan dengan uraian daripada pekerjaan atau analisis pekerjaan. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Artinya setiap sumber daya manusia itu pekerjaan apa saja, kalau pekerjaannya berat, gajinya juga harus berat. Ya, itu di planningkan itu. Jangan sampai gaji manajer dengan supervisor itu sama, sementara supervisor itu kan pendidikannya lebih rendah, dia lebih rendah dibandingkan direktur atau manajer. Nah, jadi harus ditahu kira-kira ini pemasaran itu supervisor itu harus melakukan apa saja ya, jadi gajinya seperti apa, itu harus disesuaikan dan masuk pada perencanaan. Kemudian dibuatkan itu tadi, terpenting adalah struktur organisasi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentukan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam usaha yang akan dilaksanakan. Nah, ini tentu kalau bicara berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, yang perlu diperhatikannya kaitan dengan berapa jumlah pegawai ini. Yang pertama adalah kondisi sumber daya manusia di lingkungan masyarakat itu sendiri. Apakah memungkinkan mencari sumber daya manusia dengan kualifikasi tertentu, ya, standar penghasilan tertentu. Nah, itu yang pertama. Ya, yang kedua, kondisi persaingan perolehan sumber daya manusia di tempat yang dijadikan lokasi, misalnya usaha Anda atau kantor Anda. Nah, itu juga harus diperhatikan kondisi persaingan, ya, perolehan sumber daya manusia. Jangan sampai kita sudah mendirikan perusahaan, ternyata nanti kita minim dalam sumber daya manusia karena sudah dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan lain. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan, persaingan perolehan sumber daya manusia. Yang ketiga, itu perhatikan prioritas kebutuhan daripada sumber daya manusia dan tersedia juga dengan anggarannya. Jangan sampai Anda sudah masukkan bagian pemasaran, bagian produksi, bagian operasional. Nah, ternyata tidak tersedia untuk anggarannya. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Selanjutnya, perhatikan kualitas dan kuantitas. Nah, ini tadi yang terpenting juga. Perhatikan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di daerah yang usaha Anda itu, ya. Nah, itu juga yang perlu diperhatikan. Nah, yang terakhir adalah UMR. Nah, ini atau biasa disebut upah minimum regional. Ya, UMR. Jadi harus disesuaikan di setiap daerah. Jangan sampai ternyata karena tadi ada pesaing untuk perolehan sumber daya manusia, kamu sudah tidak kekurangan lagi, ya, kekurangan sumber daya manusia, maka harus mengambil dari daerah lain. Nah, itu juga harus disesuaikan dengan upah minimum regionalnya, sesuai dengan kualitasnya dia juga, kualitas kuantitasnya, ya. Misalnya di daerah Makassar nih, kan tidak sama itu UMR Makassar dengan UMR Kendari atau UMR Kolaka. Nah, nanti kalau ternyata pada saat kita rekrutmen kita samakan saja, ini bisa-bisa menurut
karyawannya kita sudah rekrut, oh ini gajinya kenapa minim sesuai. Ya, jangan sampai dia bisa tidak enak, tidak nyaman, bisa keluar. Oke, itu yang pertama ya, kaitan dengan perencanaan sumber daya manusia. Lanjut untuk yang kedua, yaitu analisis pada pekerjaan. Lanjut analisis di kaitan pekerjaan ya, analisis pada pekerjaan. Nah, ini kan kaitan dengan uraian pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai ya, di jabatan atau posisi tertentu ya, misalnya di bagian pemasaran tadi atau di bagian produksi ya, ternyata juga kita butuh direktur misalnya satu untuk direktur dua membantu direktur umum misalnya. Nah, ini kita harus menguraikan pekerjaan yang akan dilakukan oleh pegawai di jabatan atau posisi tertentu. Jadi kira-kira pekerjaan itu bersifat seperti apa? Ini yang harus ditahu juga. Apakah sifatnya manajerial atau secara teknis? Kalau bicara manajerial berarti kira-kira ini skill apa ini? Ya, skill apa yang harus dimiliki? Ya, kalau bicara manajerial, misalnya dalam segi manajemen harus punya apa ya, leadership skill, ya punya leadership skill. Jadi kalau di skala manajemen tidak memiliki itu ya tidak bisa masuk pada manajerial, ya. Atau punya basic tentang kepemimpinan, ya punya basic tentang kepemimpinan. Nah, kalau untuk teknis kan, walaupun tidak punya pendidikan tinggi kan bisa, Wak, bisa. Walaupun tidak punya leadership skill, nah itu bisa, it's okay aja, nggak apa-apa. Nah, kita kan paham ya, kita harus paham, jangan sampai kita asal merekrut. Oh dia itu kan teman saya, teman dekat saya misalnya. Iya, tapi dia kapasitasnya apa? Nah, itu harus dijawab. Punya apa? Itu yang harus dipahami. Tapi Pak, semua orang bisa diarahkan Pak. Dapat diajarin misalnya itu. Iya, betul. Tapi walaupun bisa diajarin, setiap orang itu punya potensi tinggi masing-masing. Ada yang jago di produksi, bisa jadi dia lemah di pemasaran. Nah, ini kita harus paham. Nah, karena tidak bisa, misalnya yang tadi eh, dia jagonya di produksi, tidak lemah di pemasaran. Kenapa lemah di pemasaran? Karena dia tidak bisa vokal, dia tidak bisa terlalu banyak sosial, ya, tidak banyak banyak ngomong dengan orang lain, tidak terlalu apa namanya dekat dengan orang lain dan lain sebagainya. Nanti kalau itu yang direktur, kalau yang itu bisa-bisa tersiksa ya. Dan bisa-bisa juga tragedi apa namanya dia tersiksa itu menangis nanti ya ya termasuk juga pimpinan bisa-bisa juga menangis ya kenapa karena tidak bisa memberikan kontribusi terhadap perusahaannya. Nah, jadi kita harus membuat ya bagaimana cara orang ya, atau karyawan itu bisa memahami potensi ya pada setiap karyawan dan kira-kira kerja di bidang yang memang dia suka. Ya, karena kenapa? Setiap orang bekerja di bidang yang dia suka itu maka setiap hari karyawan itu kerjanya happy banget dia, nyantai, dia suka sekali. Nah, disitulah letak kebahagiaannya orang. Ya, disitulah letak kebahagiaannya orang. Di saat karyawan itu happy, maka sebagai manajer itu bisa dikatakan berhasil ya, bisa dikatakan berhasil. Makanya di slide itu ada tulisan uraian pekerjaan yang akan dilakukan oleh pegawai pada jabatan atau posisi tertentu, di mana semakin tinggi posisi atau jabatan, maka pekerjaan yang dilakukan juga itu akan bersifat manajerial. Ini yang perhatikan. Dan sebaliknya, teknis itu 20%. Oke, kita lanjut. Saya kasih contoh ini. Saya kasih contoh kaitan dengan uraian pekerjaan di level untuk manajerial. Contoh yang pertama ya pada manajer finansial ya. Contoh yang pertama itu pada manajer finansial. Nah, untuk finansial misalnya saya kasih gambaran ya.
Kalian harus paham, dia itu harus mengetahui tentang keuangan, ya, tahu tentang debit kredit, ya kan? Wajib dia harus teliti, itu wajib. Orang-orang keuangan itu, finansial itu teliti, ya. 100 rupiah pun itu harus dia teliti, wajib dia harus kutui. Kemudian juga wajib dia harus jujur, ya, wajib harus jujur. Ya, jangan sampai justru bawa lari uang perusahaan nanti, iya kan? Semoga tidak. Atau dikit-dikit korupsi. Ini yang perlu diperhatikan karena itulah yang akan uh, membuat perusahaan itu bangkrut. Ya. Kemudian juga harus pandai administrasi, pandai pelaporan. Jangan lupa apa namanya, orang keuangan juga itu harus tahan dengan stres. Jangan sampai tiba-tiba suka sekali kalau sudah lihat angka-angka, ya, pusing dia, tidak bisa. Jadi kalau lihat angka-angka dia masih relatif sabar, ya, dia diam, tenang. Ya. Kalau orang pemasaran masuk di bagian keuangan bisa-bisa tetap juga amat menangis, itu kayak seperti yang saya bilang tadi, ya kan? Kenapa? Karena orang pemasaran kan berpikirnya cepat, berbicara cepat, senang ketemu orang, tiba-tiba saja ketemu buku, laporan keuangan, angka-angka, nah ini kan bisa-bisa repot. Kecuali mungkin hanya untuk keuangan pada usaha kecil, itu kan bisa kualifikasinya tidak terlalu tinggi, ya, tidak terlalu pada misalnya sarjana akuntansi, ya, bisa SMK saja dan seterusnya. Tapi SMK-nya yang administrasi, ya, atau SMK-nya yang akuntan, itu tentu kalau usaha besar itu harus sarjana akuntan misalnya minimal, ya, paham audit, itu harus paham audit karena harus tahu mana-mana yang betul, mana yang salah, apakah pengeluaran itu sudah sesuai dengan anggaran atau tidak. Nah, ini harus hati-hati, jangan sampai kan jadi temuan. Nah, gitu ya untuk yang pertama. Nanti dibaca lagi tambahan untuk referensinya. Nah, untuk yang kedua, pada contoh tentang manajer produksi. Dikit untuk contoh pada manajer produksi, ya. Ini juga kan apa namanya, manajer harus paham betul ini kaitan dengan produksi, harus paham betul siapa yang harus diposisikan, ya, siapa yang di bagian manajemen produksi, ya. Ini biasanya adalah orang-orang yang harus tangguh, ya, orang-orang yang harus tangguh, orang-orang yang harus bersedia lembur, orang-orang yang apa namanya, bisa bersifat kuat lah, ya. Jangan sampai kan kerja sedikit ya sakit, ya, atau ada mesin rusak dia tidak paham gitu, cepat marah-marah misalnya, juga kesal sama orang, tidak bisa seperti itu tadi, ya, tidak bisa seperti marah-marah apa segala macam, itu tidak bisa masuk pada bagian manajer untuk atau bagian pada produksi, ya, ya, harus tangguh, ya, harus yang paham, jangan bagian juga bagian pada apa namanya teknis, terutama pada bagian produksi. Jadi kalau untuk uraian pekerjaan bisa dibaca juga bagaimana membuat perencanaan produksi berdasarkan pada proyek pemasaran, melaksanakan aktivitas-aktivitas produksi seefisien mungkin, ya, seefisien mungkin. Artinya biaya yang minimal, kemudian keuntungan juga yang maksimal. Terus juga dia harus paham bagaimana mengevaluasi hasil daripada produksi. Jangan sampai, oh ini kita mau inovasi nih, kita mau pengembangan produksi, ternyata ada yang salah nih, bagaimana kita mau tutupi kesalahan. Nah, itu kaitan dengan evaluasi hasil produksi. Untuk kualifikasi, itu bisa karakter yang harus disesuaikan pekerja keras seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Kita masuk juga kemampuan teknis, kemampuan produksi, dan kemampuan delegasi. Nah, inilah yang perlu diperhatikan di dalam uraian pekerjaan di level untuk manajerial kaitan dengan produksi. Itu sekarang saya tambahkan lagi sekitar berapa ini? 3-4, ya. Manajer pada
SDM. Oke. Untuk posisi pada atau contoh pada manajer sumber daya manusia, nah ini sumber daya manusia ini penting, saya kasih masuk juga. Nah, saya kasih contoh agak banyak supaya tuntas ya, kaitan dengan uraian ini penting ini uraian daripada pekerjaan. Nah, pada manajer sumber daya manusia, uraian pekerjaan itu kan ya banyak sekali bisa dijadikan sebagai referensi, ya. Misalnya uraian pekerjaan pada manajer sumber daya manusia ini bisa membuat kaitan dengan perencanaan kebutuhan daripada sumber daya manusia. Berapa banyak yang dibutuhkan, kemudian posisi-posisi mana saja ini yang perlu dihadirkan, perlu dimuat dalam struktur organisasi misalnya, yang dibutuhkan dalam pekerjaan itu. Terus juga dia harus paham kaitan bagaimana melakukan rekrutmen, informasi-informasi kaitan dengan peluang, ya kan? Terus seleksi, ya. Setelah seleksi ada penetapan, pengambilan keputusan kaitan dengan pengumuman layak atau tidak ini SDM, ya kan? Setelah layak, kalau sudah bekerja bagus, oh ini ada punishment, oh ini reward bagus pekerjaannya, atau PHK seperti apa, ya pensiun seperti apa. Terus juga nanti ada training and development, pelatihan dan pengembangannya seperti apa. Nah, itu yang perlu diperhatikan pada manajer sumber daya manusia. Terus juga kriterianya harus memahami kemampuan bagaimana tentang karakter, passion orang. Itu dia harus paham. Ya, dia harus bisa sesuaikan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Oh, ini di bagian pemasaran. Oh, ini di bagian keuangan. Oh, ini di bagian produksi. Dia harus paham. Kemudian juga seperti yang saya sampaikan tadi, oh mana ini yang mau diberikan reward, mana ini yang sudah melanggar diberi punishment. Itu tadi harus paham tuh. Nah, karakter yang sesuai kan itu dia harus paham tentang bagaimana menjadi pengamat, peka terhadap orang lain, perubahan-perubahan karakter orang, ya kan, sifat perorangan. Ya, misalnya juga termasuk iklim kerja, budaya. Nah, ini masuk pada di organisasi kan banyak kalangan kan. Nah, itu. Terus juga harus paham tentang empati, perhatian terhadap orang. Dia harus bagaimana menjunjung tinggi kerapian, disiplin. Nah, itu pada manajer sumber daya manusia, ya. Nah, ini bisa dilakukan pada usaha-usaha yang level tinggi, ya level yang memang sudah standar gitu. Kalau misalnya Pak, saya punya usaha juga itu kecil, ya sudah. Kalau usaha kecil, kriterianya bisa asal ngatur orang saja, it's okay, nggak masalah. Ya, asal ngatur orang saja bisa, masalah. Atau kalau tidak butuh manajer SDM, ya sudah tidak usah dimasukkan, tidak masalah. Misalnya diambil alih oleh yang lain nanti, tergantung pada nanti indikator untuk beban kerjanya ditambah untuk merangkap pada kaitan dengan SDM. Itu jangan dipaksakan, ya buang-buang uang nanti, jangan sampai tidak sesuai seperti yang saya katakan tadi dengan penganggaran. Nah itu. Terus lanjut di bagian yang terakhir, saya kasih lagi satu lagi tentang manajer pada pemasaran sedikit saja ya. Nah, ini agak gampang-gampang susah ya kalau untuk pemasaran ini. Kalau mencari apalagi manajer ini di bagian pemasaran ya agak gampang-gampang susah, karena manajer pemasaran itu harus butuh orang yang rame, suka basa-basi, kemudian pendengar, bisa terjun ke lapangan, tahan banting, ya, bisa kendaraan dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk manajemen pemasaran ini sebenarnya yang paling penting juga dalam MSDM itu adalah memahami manusianya. Sebenarnya itu, walaupun juga di bagian manajer pemasaran, kita harus paham betul ini manusianya, kira-kira cocok tidak,
untuk kaitan dengan pemasaran. Ya, dengan kita memahami karakternya daripada manusia itu, ya kita memahami karakter daripada manusia itu karena karakter manusia itu kan beda-beda. Ya, karakternya itu beda-beda. Dengan kita memahami karakternya, apakah kita akan apa namanya, pada saat kita melakukan refer untuk kontrolnya, ya, dan itu dalam artian sangat atau mau tertarik ke posisi yang lebih tinggi misalnya, ya itu kan uh, kita mau gimana kan ini, ya terrefer oleh apa misalnya. Ada yang bisa di refer itu karena uang. Nah, ada juga yang karena jabatan. Tapi ada juga hanya sekedar dikasih pujian, ya dikasih pujian saja dia sudah happy banget. Ya, kayak ini yang cocok untuk dikasih jabatan misalnya. Dikasih pujian saja sudah bangga sekali, sudah senang. Nah itu uh, seperti itu ya. Jadi untuk contoh ini nanti dibaca juga uraian pekerjaannya, ya. Uraian pekerjaannya itu membuat perencanaan pemasaran yang tepat sesuai dengan kondisi pasar, kemudian di lingkungan sektor kondisi perusahaan. Dengan kualifikasi tadi sudah sedikit juga percaya diri, kreatif, proaktif, ya, update, ya, mampu komunikasi, kemudian mudah bergaul dan seterusnya. Terus dalam manajemen pemasaran juga harus paham konsep tentang pemasaran terkini, paham konsep produk yang harus dipasarkan, mampu membaca kondisi pangsa pasar dan pesaing. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kaitan dengan uraian pekerjaan itu tadi sudah saya gambarkan 4 contoh, mudah-mudahan tuntas kaitan dengan uraian pekerjaan. Ya, untuk teknis itu kan lebih simpel lagi, ya lebih simpel. Kalian bisa paham sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap yang ketiga dalam aspek sumber daya manusia. Oke. Oke, setelah kita bahas kaitan dengan planning sumber daya manusia, kemudian analisis pekerjaan. Nah, selanjutnya adalah kaitan dengan rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Ini saya gabung ini. Kalau yang referensi-referensi yang lain juga ada yang memilah, ya, rekrutmen, seleksi, orientasi. Ini saya pilih. Tapi memang tahapannya seperti itu, rekrutmen dulu, seleksi, baru orientasi. Nah, ini pun juga saya tidak akan bahas terlalu dalam ya. Secara sederhana untuk rekrutmen kita cukup menggunakan sistem rekrutmen dari perusahaan sendiri ya. Sesuaikan saja. Kalau perusahaannya kita besar misalnya, jadi rekrutmennya juga harus sesuai dengan apa kualitasnya. Ya, jangan sampai justru rekrutmen kita menghasilkan karyawan yang tidak berkualitas. Misalnya kalau pada perbankan, ya pada perbankan maka kita harus menggunakan sistem rekrutmen outsourcing atau lembaga-lembaga khusus yang bisa sifatnya itu independen. Jangan ada tendensi, oh jangan sampai yang melakukan juga rekrutmen dari internal, oh ini teman saya, oh ini keluarga saya, oh ini sahabat saya dan seterusnya. Jangan. Ya, tentu juga untuk sebelum rekrutmen itu dilakukan harus ada informasi-informasi kaitan dengan peluang, kaitan dengan lowongan, supaya orang tahu, orang itu bisa uh, dapat informasi, oh di sini ada lowongan pekerjaan, di sini ada peluang, sehingga bisa uh, merasa diri, oh ini saya bisa, ini saya cocok ini dengan kualifikasi A, B, C dan seterusnya, dengan syarat-syarat A 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, maka orang melamar 1, 2 misalnya sampai dibuat informasi sampai 11 Mei misalnya. Maka orang datang melakukan pemberkasan. Ya, pemberkasan. Nah, setelah sudah deadline 11 Mei, nah itu langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi. Nah, ini tahap yang penting juga, ya. Tahap yang penting kenapa?
Karena untuk seleksi ini kan kita mau menyesuaikan nih uraian-uraian kriteria-kriteria 1 2, ada syarat-syarat 1 2 3 dan seterusnya. Itu kita harus sesuaikan ya. Kita harus sesuaikan kriteria, sesuaian kualifikasi terhadap yang melakukan pelamar pekerjaan atau calon karyawan. Baik itu di posisi unsur pimpinan atau pada posisi untuk unsur bawahan seperti staf dan lain sebagainya. Intinya adalah kita mau mencocokkan secara benar, secara tepat orang-orang atau sumber daya manusia itu dengan pekerjaan-pekerjaan dengan uraian syarat-syarat tadi. Ya, misalnya dari pengisian formulir, kemudian pengumpulan berkas, ya, pengumuman lolos berkas, ya. Ini kan tahapan-tahapan juga yang membuat lanjutan daripada rekrutmen, seleksi dan orientasi. Tapi mungkin tidak kita akan bahas lebih detail juga, ya, tidak akan lebih detail. Kalau sudah mengisi formulir, ya, kumpul berkas. Setelah mengumpul berkas kan ada pengumuman berkas nih biasanya kan, ada tahapan-tahapan juga yang lebih detail. Pengumuman lolos berkas. Deadline pengumpulan berkas 11 Mei, pengumuman nanti tanggal 18 Mei misalnya, 1 minggu setelah itu. Setelah mereka tahu saya tidak lulus berkas, ada yang lulus berkas. Kenapa? Ada yang lulus berkas dengan ada yang tidak lulus berkas karena tidak sesuai. Yang tidak lulus tadi tidak sesuai, yang lulus sesuai. Tetapi yang lulus ini pun juga masih mau didalami, ya, masih mau didalami. Sehingga ada namanya tes seleksi, ya. Setelah terseleksi, sudah ada lagi yang gugur, ada yang tidak. Mulai ini karena kita mau memunculkan sumber daya yang berkualitas. Dilakukan lagi wawancara, ya kan, wawancara bahkan ada yang melakukan lagi dengan tes kompetensi. Kalau melibatkan kompetensi. Kalau misalnya tidak, ya bisa juga diabaikan. Jadi kalau memungkinkan juga ada pengumuman, ya. Pengumuman. Nah, ini pengambilan keputusan, ya, pengambilan keputusan diumumkan atau juga langsung dipanggil saja bisa, ya. Nah, kaitan ini pengambilan keputusan. Nah, ini bisa nambah, bisa kurang, ya, seperti saya sampaikan tadi, disesuaikan dengan kondisi pada perusahaannya atau organisasinya. Oke ya? Oke. Setelah itu, kalau untuk diseleksi tadi sudah diorientasi. Ya, diorientasi. Orientasi ini kan tahapan yang menyangkut pengenalan individu terhadap organisasi perusahaan. Ya, tujuannya apa? Banyak, ya, untuk kaitan dengan orientasi. Bisa mempelajari apa-apa yang akan dilakukan. Jadi karyawan baru itu bisa, kira-kira ini gimana ini kondisi, apa-apa yang saya lakukan nanti. Nah, itu tujuan dari orientasi. Atau bagaimana ini mempelajari tentang prosedur pekerjaannya. Saya mulai dari mana, ya, saya akhir di mana, dan seterusnya. Gimana SOP-nya seperti apa? Nah, itu bisa memberikan perkenalan situ. Terus juga termasuk bagaimana menjalin hubungan antara karyawan baru yang direkrut tadi dengan karyawan yang lama, atau bagaimana menggabung hubungan terhadap perusahaannya. Karena itu juga menjadi salah satu kenyamanan, ya, dalam bekerja. Oke, itu sudah di terakhir, ya, orientasi. Kalaupun juga ada tahapan-tahapan yang seperti saya sampaikan yang di sebelumnya tadi, itu bisa disesuaikan. Oke, lanjut di kompensasi, ya, kaitan dengan kompensasi. Kompensasi juga ini harus dipertimbangkan, ya. Ini bicara masalah gaji, ya, upah. Ya, saya sering sampaikan bahwa kalau jangan sampai kalian bisa dikalahkan sama pengusaha-pengusaha anak SMA. Ini bicara gaji, ya. Kalau kami kan berkecimpung di profesi, ya, pada jasa. Jadi jangan sampai kalian punya basic nanti pada barang. Nah, ini harus tuntas nih, harus tuntas dikaitkan pada kelayakan daripada bisnis, terutama di SDM-nya, ya. Jadi kalau basicnya itu adalah barang, maka jangan bisnisnya itu yang kecil-kecil, jangan. Yang kecil-kecil.
Ya, kalau mungkin masih SMA enggak masalah. Jangan terlalu simpel lah. Ya, kalau sudah lulus, kalau masih SMA, mahasiswi ya it's okay, enggak masalah. Itu pembelajaran. Tapi kalau sudah lulus sarjana, masa kalau sarjana usahanya kecil-kecil. Jadi jangan. Kan kita sudah bahas ini, dimulai dari perencanaan sampai sekarang kita bahas kompensasi kan tuntas ini. Kita sudah bisa punya pemahaman bagaimana caranya kita membuat satu bisnis itu. Kan kita sudah paham kelayakan untuk kaitan dengan apakah itu dari pasar, pemasaran, teknis ya, kemudian manajemen, sumber daya manusia, dan selanjutnya nanti kita akan bahas juga aspek-aspek yang lain. Jadi seperti itu. Karena tingkatan kalian kan S1. Ya, kita sudah kalau tingkatannya itu sarjana, itu kita sudah bicara tingkatan bisnis yang sudah mendukung hidup kalian. Bukan cuma dari itu, ya. Juga keluarga kalian. Semua ini kan pasti menikah ini. Tidak ada yang tidak mau menikah. Ya. Kalau ada yang tidak mau menikah, menghadap ke saya. Ini perlu dipertanyakan ini. Harus diruqyah dulu, ya. Nah, cepat atau lambat itu harus pasti akan apa namanya menghidupkan keluarga, menghidupkan pribadi, keluarga dan seterusnya. Nah, ini perlu usaha yang memang jangan hanya simpel tadi. Karena kalau hanya simpel itu jangan sampai hanya untuk kehidupan, ya makan pun juga susah untuk makan beras dan lain sebagainya. Ya gitu ya. Apalagi di zaman sekarang, zaman corona ini, ya, zaman zaman apa namanya serba serba cepat dan lain sebagainya. Ya, revolusi industri 4.0. Nah, tantangan memang yang semakin banyak. Tapi kalau mau kecil-kecil tadi, ya sedangkan orang sudah berpikir besar, ya, tantangan yang semakin banyak, terus berkompetisi, nggak bisa, ya. Jadi harus tadi berpikir besar, ya, berpikir besar untuk hal yang apa dengan hal yang kecil kan dipertimbangkan juga lah. Jadi untuk karyawan kita apa namanya tidak sesuai atau pasti karyawan-karyawan yang bisa keluar dari perusahaannya. Kalau tidak sesuai dengan kompensasi maksud saya, itu tidak akan bertahan dia. Dia bisa-bisa keluar dari perusahaan. Keluar dari perusahaan. Maka yang perlu diperhatikan gaji pokoknya, ya kan? Tunjangan itu banyak, bisa di jabatan, masalah sekarang ada kesehatan, ada juga asuransi untuk ketenaga kerjaan, ada juga kalau bicara pemasaran itu kendaraan, ada juga tunjangan untuk komunikasi, ya, dan lain-lain sebagainya. Ini juga perlu diperhatikan. Terus juga ada bonus tahunan, ada biasakan THR, gaji 13 kalau PNS, dan lain sebagainya. Insentif, nah biasa untuk pemasaran misalnya insentif kalau atau juga produksi bisa. Kamu bisa produksi sekian, target sekian, kasih bonus. Insentif pemasaran juga menjual sekian banyak, lebih dari itu dikasih bonus, insentif. Atau juga ada di PNS itu kenaikan gaji berkala, termasuk pada lembur. Ini harus perhatikan supaya dia puas, ya, puas nyaman, ya. Oleh karena itu kita harus membuat usaha yang kalau kita sudah bicara kompensasi ini kan kita harus membuat usaha yang berkembang. Nah, usaha yang berkembang. Bicara usaha yang berkembang maka pasti ada kaitan dengan kalau sudah mau berkembang kan. Ini kita sudah tidak bahas di kaitan dengan di awal tadi saya munculkan, ya, di awal tadi saya munculkan bicara untuk usaha yang berkembang itu kan kita pasti ada kaitan dengan pelatihan dan pengembangan. Ini juga masuk pada aspek SDM, jangan diabaikan, ya, jangan diabaikan. Kenapa? Karena tantangan tadi perkembangan kompetitor yang semakin banyak. Kalau tidak melakukan pelatihan, tidak melakukan pengembangan, maka jangan sampai itu bisa disaingi oleh pangsa pasar. Jadi
pelatihan dan pengembangan juga dilakukan, harus dilakukan untuk bisa menyesuaikan dengan tantangan perkembangan untuk bisa juga menambah pengetahuan ya untuk pelatihan misalnya ya skill ya, pada setiap karyawan termasuk bisa uh, melakukan persaingan dengan pangsa pasar seperti saya sampaikan tadi, termasuk bagaimana menjawab kompetitor, gitu ya. Lain dari itu juga selain training and development tadi saya prestasi kerja. Ini kalau bicara prestasi kerja kan kaitan dengan reward, ya. Terus ada pemberhentian. Kalau pemberhentian kan bicara masalah sanksi atau punishment. Nah, ini juga yang harus dimuat dalam aspek-aspek sumber daya manusia. Oke, sekian. Sekarang saya kasih kesimpulan nih, tapi ada tugas ya. Saya kasih kesimpulan tapi ada tugas. Perhatikan. Itu yang saya bisa jelaskan kaitan dengan materi kita. Ya. Nanti ditambahkan di referensi-referensi yang lain ya, kaitan misalnya tadi dengan reward, punish, ya bisa dibaca di referensi yang lain. Nah, sebelum saya tutup, saya simpulkan dulu bahwa suatu studi kelayakan bisnis itu dikatakan layak atau tidak layak, ya, gagal atau sukses, misalnya untuk kaitan pada aspek sumber daya manusia itu pada saat direalisasikannya itu sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas. Itu tadi yang saya garis bawahi. Jadi kalau untuk di aspek SDM ini sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang disediakan ya, disediakan sebagai apa namanya mesinnya, sebagai pelaksananya. Karena manusia itu sebagai pelaksananya, sebagai mesinnya. Jadi oleh karena itu pada saat membuat studi kelayakan bisnis yang perlu diperhatikan adalah analisis terhadap pemakaian sumber daya manusia. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Nah, aspek sumber daya manusia itu sangat penting ya, walaupun usaha kecil ya, karyawan hanya 3 orang misalnya, tapi punya kualitas, dapat dipercaya, punya skill, punya knowledge, attitude yang sesuai dengan kriteria perusahaan, itu bisa dilakukan karena apa namanya nantinya itu akan berkembang dengan sendirinya. Yang penting tadi kualitas, kuantitas. Yang penting layak. Nah, nanti perkembangannya itu nanti ya berkembang dengan sendirinya. Nah, itu hubungan ya sumber daya manusia dengan kelayakan atau studi kelayakan pada bisnisnya. Oke, nah sekarang perhatikan. Ini tugas sekaligus nanti saya akan periksa sebagai tugas tengah semester. Jadi tidak ada, karena ini pandemi, tidak ada lagi untuk ujian UTS-nya. Sekaligus ini saya anggap sebagai UTS. Tugasnya itu ada 3 di situ. Jadi melanjutkan daripada tugas sebelumnya, ya tugas sebelumnya, yaitu sudah dibahas di aspek pasar, kemudian pemasaran, ya kalau tidak salah. Nah itu yang pertama, mengapa Anda memilih bisnis yang sudah kemarin itu, lanjutkan itu. Mengapa Anda memilih bisnis atau produk yang sudah Anda masukkan pada tugas SKB untuk aspek pasar dan pemasaran, mengapa kamu memilih itu, apa alasannya, ya jelaskan alasannya. Kemudian apakah bisnis atau produk yang Anda ambil itu prospek atau tidak? Itu dijelaskan juga mengapa. Terus yang terakhir adalah, nah ini yang berat, jelaskan apakah bisnis atau produk yang Anda pilih itu dikatakan layak atau tidak, ya, baik itu pada aspek teknis, jadi dijelaskan aspek teknis teknologinya, aspek manajemennya, kemudian juga pada aspek SDM. Gitu. Oke, sekian. Tetap semangat untuk seluruh mahasiswa saya, ya. Semangat. Sebelum saya tutup, mungkin karena ini tinggal berapa hari Lebaran, kepada Muslim, ya, saya ucapkan mohon maaf lahir batin, ya. Jangan sampai ada salah-salah yang saya lakukan dari awal sampai hari ini, mohon dimaafkan.
dan semoga amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.